Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di video bagian keempat ini kita akan melanjutkan perjalanan kita ke kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Oh iya, di video bagian keempat ini merupakan video terakhir atau video penutup perjalanan saya di Pulau Kalimantan. Karena setelah ini saya harus kembali ke kota asal saya untuk beraktivitas seperti biasa. Namun begitu bukan berarti video ini adalah video terakhir saya dalam berkarya di YouTube. Masih banyak tempat-tempat indah lainnya yang akan kita eksplor di video-video selanjutnya. Jadi terus dukung saya untuk dapat selalu berkarya di YouTube ya teman-teman, yaitu dengan cara subscribe dan like serta share video ini agar saya semakin bersemangat untuk berkarya di YouTube. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke video. Kali ini kita sedang berada di tepian Sungai Martapura, tepatnya di lokasi Pasar Terapung Banjarmasin. Di lokasi inilah para pedagang biasanya menjual berbagai macam dagangan di Pasar Apung Kota Banjarmasin. Untuk harinya Pasar Apung ini tidak buka setiap hari, tetapi ada yang bilang bukanya Sabtu dan Minggu, dan ada juga yang bilang hari Minggu saja. Dan kalau teman-teman mau lihat Pasar Apung, sebaiknya teman-teman datangnya pagi, jangan seperti saya karena saya datangnya itu sore, jadi udah pada bubar. Menurut info yang saya dapat, Pasar Apung di sini dimulai pada saat setelah sholat subuh sampai jam 8 pagi. Ada juga yang mengatakan dari subuh sampai jam 12 siang. Nah, bagi kawan-kawan yang sudah kesini, boleh dibantu komen di bawah hari dan waktunya Pasar Apung ini mulai beraktivitas. Nah, di seberang sana terdapat sebuah gedung yaitu bernama Menara Pandang Banjarmasin. Di sana kita dapat melihat kota Banjarmasin dari ketinggian. Nah, saat ini kita sudah sampai di Tugu Patung Bekantan. Bekantan sendiri adalah primata yang banyak terdapat di Pulau Kalimantan. Maka tak heran hewan ini dijadikan ikon Provinsi Kalimantan Selatan selain Pasar Apung. Jika kawan-kawan ingin berkeliling kota Banjarmasin dari sudut yang lain, maka kawan-kawan bisa menaiki kapal klotok yang disewa di dermaga ini. Untuk sewa kapal, teman-teman akan dikenai biaya tarif satu orang itu sekitar Rp30.000. Dan teman-teman akan diajak untuk menyusuri Sungai Martapura sampai ke Pasar Terapung di Lok Baintan. Perjalanannya kurang lebih akan memakan waktu sekitar 45 menit. Tetapi dengan waktu segitu, kawan-kawan akan dimanjakan dengan pemandangan yang sangat cantik. Teman-teman bisa berfoto dari atas kapal dengan pemandangan tepian Sungai Martapura. Semakin sore, tempat ini semakin dipadati oleh warga maupun para wisatawan. Setelah ini kita akan berangkat lagi menuju kota Banjarbaru. Menurut Wikipedia, kota Banjarbaru merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan yang baru, menggantikan kota Banjarmasin. Dan pada pagi harinya saya berkesempatan untuk mengunjungi kota Martapura bersama Mas Iksan. Di sana saya jalan-jalan sambil mencari oleh-oleh yang akan saya bawa pulang nantinya. Martapura sendiri merupakan kota penghasil batu mulia, contohnya intan dan permata.
Selain dikenal sebagai penghasil batu mulia, Martapura juga dikenal sebagai kota santri karena terdapat puluhan pesantren yang berada di kota Martapura. Saat ini kita berada di Bukit Lentera yang terdapat di kota Banjarbaru. Dari atas bukit ini kita dapat melihat landscape kota Banjarbaru dari ketinggian. Menurut info yang saya dapat dari warga sekitar, Bukit Lentera ini dulunya merupakan bukit yang asri. Namun tak lama kemudian bukit ini mulai dikeruk untuk diambil pasirnya, dan hanya menyisakan sedikit saja bagian yang tidak dikeruk. Menurut saya sangat disayangkan jika tempat wisata seperti ini nantinya akan hilang karena lama-lama sering dikeruk pasirnya. Padahal pemerintah bisa memberdayakan tempat ini sebagai objek wisata yang tentunya dapat menambah pemasukan daerah tersebut. Kita sama-sama lihat dari atas menara ini hanya tersisa sedikit saja tanah yang belum dikeruk. Padahal pemandangan dari atas sini sangat menakjubkan. Kita bisa melihat kota Banjarbaru dari ketinggian. Karena saya merasakan sendiri, kota saya juga tidak terdapat bukit untuk melihat pemandangan dari ketinggian. Oleh karenanya sangat disayangkan tempat sebagus ini akan hilang nantinya jika tanahnya semakin lama semakin habis dikeruk. Di atas bukit ini juga udaranya sangat sejuk karena angin lebih kencang berhembus daripada di daratan yang lebih rendah. Sore ini saya bersama Mas Ihsan yang sedang off kerja menemani saya untuk dapat berkeliling kota Banjarbaru. Mas Ihsan ini juga mempunyai channel YouTube loh. Channel YouTube-nya akan nanti saya buat di deskripsi. Banyak video-video tentang motovlog yang ia upload setiap harinya. Nah, bagi teman-teman yang hobi touring, yuk monggo silakan di subscribe channel Mas Ihsan ya. Tidak terasa sore menjelang malam hari saya berada di tempat ini. Nah, setelah ini saya akan kembali ke rumah untuk menjalankan atau menunaikan sholat maghrib, dan nanti malamnya saya akan kesini lagi. Nah, karena malam harinya merupakan malam pergantian tahun, Bukit Lentera merupakan tempat yang sangat cocok untuk menikmati kota Banjarbaru yang dihiasi oleh berbagai macam kembang api. Dan pada saat saya kesini juga banyak masyarakat yang datang ke tempat ini untuk melihat pertunjukan kembang api dari ketinggian. Bahkan ada juga yang sampai mendirikan tenda untuk menginap di tempat ini. Dan pada pagi harinya saya sudah harus kembali ke kota asal saya, yaitu kota Pekanbaru. Karena di sini menggunakan waktu Indonesia Tengah, maka saya lebih cepat datang ke bandara, yaitu jam 4 pagi saya sudah datang ke bandara. Oh iya, nama bandara di sini yaitu Bandara Samsudinur. Nantinya setelah dari Bandara Samsudinur, kita akan transit dulu ke Jakarta atau ke Bandara Soekarno-Hatta, kemudian terakhir baru kita sampai ke kota Pekanbaru. Tidak terasa perjalanan saya selama 2 minggu di Pulau Kalimantan akan segera berakhir. Yang dimulai dari kota Palangkaraya, kemudian ke kota Marabahan, lalu ke Banjarmasin, dan terakhir ke kota Banjarbaru. Banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang saya dapatkan selama perjalanan ini, terutama tentang keberagaman budaya yang sangat kental selama perjalanan yang saya lalui. Terima kasih kepada Mami Ilin dan Mas Ihsan yang sudah menemani saya selama perjalanan ini.
Saya sangat senang sekali mendapatkan keluarga baru di Kalimantan. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih setia mengikuti perjalanan saya sampai selesai. Masih banyak keindahan-keindahan alam Indonesia yang nantinya akan kita eksplor. Oleh karena itu, terus dukung saya untuk selalu bersemangat berkarya di YouTube agar dapat lebih banyak mengeksplor tempat-tempat indah di Indonesia, yaitu dengan like dan subscribe video saya ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjalanan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.